dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Yes, haleluya, haleluya. Saya percaya pujian ini memberkati saudara. Saya percaya engkau dan saya mengalami pemulihan dan kesembuhan dari segala suka dan duka apapun yang kita lewati. Kita percaya Tuhan sumber segala sumber. Kita akan dengar firman Tuhan, dan oleh karena itu kita akan berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa, haleluya. Kami percaya engkau sumber segala sumber. Baik di saat kami senang, kami berduka, kami percaya engkau tetap Tuhan yang sangat mengasihi kami, karena engkaulah sumber segala sumber. Hamba berdoa Tuhan, dimanapun kami berada siang hari ini, kami percaya kami diberkati karena firman Tuhan meneguhkan kami, memberkati kami. Dan hamba berdoa yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah menemukan jalan keluar, karena engkau sumber segala sumber. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami semua mengalami kemenangan di dalam Tuhan, karena firman-Mu yang dahsyat. Urapi pendengaran kami, urapi mata roh kami. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, hari ini saya akan bicara tentang satu hal yang paling penting di saat saudara dan saya sedang menghadapi banyak goncangan, banyak hal yang kita dengar, banyak hal yang kita baca, yang mungkin buat saudara dan saya jadi lemah. Tetapi di tengah-tengah semua keadaan ini, kita harus bring good news, haleluya. Kita harus membawa kabar baik, karena itulah yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Nah, apa yang kita akan lihat Tuhan? Tuhan katakan buat kita bahwa di tengah-tengah keadaan dan situasi, perkataan kita itu menyembuhkan orang,
Perkataan kita itu memulihkan orang, perkataan kita itu berikan kemenangan bagi seseorang. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang Tuhan bawa untuk membawa kabar baik. Nah, kita lihat contoh di dalam Alkitab sangat luar biasa. Kita baca satu ayat yang penting di dalam kitab Bilangan, ya saudara. Pasal yang ke-13 ayat 1 dan 2 kita akan baca apa yang dikatakan di sini. Kita akan berlanjut dari sana pelajaran firman Tuhan ini. Bilangan pasal 13 ayat 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Ayat 4. Dan inilah nama-nama mereka: dari suku Ruben, Samua bin Zakur; dari suku Simeon, Safat bin Hori; dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune; dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf; dari suku Efraim, Hosea bin Nun; dari suku Benyamin, Palti bin Rafu; dari suku Zebulon, Gabiel bin Sodi; dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi; dari suku Dan, Amiel bin Gemali; dari suku Aser, Setur bin Mikael; dari suku Naftali, Nahbi bin Wofsi; dari suku Gad, Guel bin Mahi. Itulah nama-nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Yes. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ayat 25 kita lompat ya, kita baca apa yang Tuhan katakan dalam ayat ini. Oke. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Yes. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ayat 30 kita lihat apa yang terjadi. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Oke, stop dulu. Saudara lihat ini, ada cerita yang menarik di sini ya, bahwa Musa menyuruh 12 suku ini, 12 orang ini mewakili suku-suku ini untuk pergi mengintai tanah perjanjian, karena Tuhan suruh Musa untuk harus menduduki tanah perjanjian ini. Nah, waktu mereka pergi, betul mereka melihat keadaan dengan mata jasmani bahwa betul terjadi di sana banyak sekali orang-orang Enak yang dikatakan perawakannya raksasa, dan tentu secara manusia normal nggak bisa manusia normal menghadapi raksasa-raksasa itu, dan itu betul. Nah, 10 orang datang memberikan kabar yang betul dilihat secara mata jasmani bahwa di sana kita nggak bisa duduk di tempat itu karena di sana banyak raksasa. Saudara bisa bayangkan, ini kabar yang benar secara mata jasmani. Tetapi ada hal yang lain dengan 2 orang, yaitu Kaleb dan Yosua. Betul, mereka menyampaikan kabar yang sama, tetapi ini ada tetapinya, saudara. Mereka berkata, memang betul di sana ada raksasa, tetapi, nah ini tetapi yang kita harus belajar hari-hari ini, apa yang kita harus lakukan, pesan apa yang harus kita sampaikan di saat kita menghadapi yang kita lihat dengan mata jasmani, yang kita dengar dengan mata jasmani. Nah, ini yang perlu saudara dan saya melihat. Kita baca lanjut di pasal yang ke-14, ada cerita yang hebat di sini yang kita harus buat. Ayat ke-1 sampai ayat yang ke-4 di pasal yang ke-14 kita lihat sekarang. Haleluya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Stop dulu. Lihat, waktu orang-orang bawa kabar yang kurang baik, yang 10 orang tadi, itu melemahkan semua orang Israel. Sehingga mereka bersungut-sungut gitu. Mereka tidak melihat rancangan Tuhan yang sudah Tuhan bawa sejauh ini.
yang dimana Tuhan pastikan mereka bahwa mereka pasti akan menduduki tanah perjanjian. Tetapi saat 10 orang memberikan kabar tentang betul secara manusia yang mereka lihat itu bahwa ada orang-orang raksasa di sana dan kita nggak bisa duduk di tempat itu, mereka bersungut-sungut, aduh mengapa ya kami datang ikut kamu Musa, maunya kami kan nggak mengalami ini. Karena mereka berpikir saat mereka mendengar ada orang-orang raksasa, berarti mereka nggak bisa duduk di tempat itu, nggak bisa mengalahkan orang raksasa, dan mereka minta ayo kembalikan kami ke Mesir lagi. Wow, saudara lihat ini yang terjadi. Ada persenggolan yang terjadi karena melihat keadaan situasi yang memang nyata terjadi saat itu. Tapi kita baca di ayat 6 dan 9 ya, dari Bilangan pasal 14. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune, Ya, yang dua orang termasuk ini. orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Ayat yang ke-9, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Sedang Tuhan menyertai kita. Ayat 10, Janganlah takut kepada mereka. janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan Yes. kepada semua Wow. orang Israel. Nah, lihat ini. Jadi sebenarnya begini, saudara. Dalam segala situasi kita menghadapi betul iya, kita merasakan betul iya. Tetapi di tengah-tengah situasi ini Tuhan ingin saudara seperti Kaleb dan Yosua yang selalu membawa kabar baik. Dan memang betul ada ancaman-ancaman, orang mungkin berkata, oh kamu gila banget, kamu udah tahu ada banyak penyakit, ada segala macam hal, kamu kok membiarkan seperti ini. Betul, tetapi yang Tuhan inginkan saudara seperti Kaleb dan Yosua yang memang selalu menyatakan pesan Tuhan, pesan roh. Di tengah-tengah situasi secara daging yang kita hadapi, mereka berusaha membawa pesan roh, mereka berusaha membawa pesan ilahi, bring good news. Kenapa? Mengapa sampai Yosua dan Kaleb tetap mengatakan bahwa apapun yang terjadi Tuhan pasti di pihak kita? Mengapa saudara? Karena memang betul di awal Musa berkata pergi mengintai tempat ini karena tempat ini Tuhan mau berikan kepada kita. Nah lihat saudara ya, Tuhan udah berjanji bahwa tempat itu Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berjanji saudara. Dan ini yang dipegang oleh Kaleb dan Yosua. Kenapa? Betul, setiap firman Tuhan itu tidak akan pernah gagal saudara. Kalau saudara dan saya mau mengerti dan percaya firman Tuhan, kita juga percaya firman Tuhan ini tidak akan pernah gagal. Ini yang dibawa oleh Yosua dan Kaleb walaupun mereka melihat keadaan situasi. Betul di sana ada banyak raksasa. Betul sepertinya kita nggak bisa mengalahkan mereka. Tetapi Kaleb dan Yosua pegang janji Tuhan bahwa tempat itu tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa kami pasti akan mendapatkannya, mendudukinya. Dan itu yang mereka ingin yakinkan kepada bangsa Israel bahwa halo, Tuhan sudah berjanji dan Tuhan akan menepati janjinya. Yes, yes. Dan benar, saat mereka ingin melontari kedua hamba Tuhan ini, apa yang terjadi? Awan kemuliaan Tuhan bersinar. Ini melambangkan bahwa penyertaan Tuhan ya dan amin. Saudara, di hari-hari ini kita tahu situasi dunia ini bukan cuma di Indonesia. Kita semua memang betul ada dalam keadaan ketakutan yang begitu hebat, dan kita betul harus belajar berhikmat untuk menjaga diri kita hidup sehat dan segala macam. Tetapi harus ingat, terlebih dari itu bukan nggak cukup hanya menjaga kesehatan diri kita, tapi kita harus bisa speak bless, memperkatakan berkat kepada sekeliling orang kita yang kita ada dengan mereka. Betul, saudara ibadah di rumah, saya juga di rumah, kita semua di rumah, tapi tidak akan menghalangi hadirat Tuhan dengan kita, karena penyertaan Tuhan sangat sempurna. Keadaan situasi ini jangan membuat saudara punya iman lemah, karena Alkitab berkata di dalam Alkitab, kita baca sebentar firman Tuhan ini di dalam kitab Mazmur. Tuhan berkata sangat jelas kepada kita bahwa perlindungan Tuhan itu ya dan amin, dan semua orang yang tahu tentang firman Allah ini akan memperoleh kekuatan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena Tuhan bersama dengan saudara dan saya, dan kita perlu mengimani bahwa kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ini janji Allah. Mazmur 69 kita baca ayat 31. Biarlah roh kita kembali dihidupkan kembali saat kita baca firman Tuhan, saat kita bertemu dengan penyataan
penyataan Tuhan, janji Tuhan. Biarkan roh kita dibangkitkan kembali. Mazmur 69 ayat 31. Haleluya. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembun Ayat jantan. 31. Iya, lanjut. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Yes. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada Lanjut. lembu jantan. Lanjut ayat berikutnya 32. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Yes. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Ini dia ayat 32. Sangat kita ulangi lagi ayat ini ya, sangat jelas, luar biasa. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah, Rendah hati, hati. dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Nah, ini luar biasa. Kaleb dan Yesua sedang mengerjakan perkara yang besar, bahwa hati dan roh mereka kembali bangkit untuk Tuhan. Hati dan roh mereka kembali berseru kepada nama Tuhan. Hati dan roh mereka kembali berkata, Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Dan Tuhan ingin saudara mengalami pemulihan di dalam roh. Tuhan ingin saudara melihat perbuatan Tuhan yang besar di dalam saudara, bahwa semua situasi tidak akan menggagalkan rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera buat saudara. Haleluya. Dan saya percaya bahwa di mulut kita Tuhan inginkan kita membawa kabar baik terus bagi semua orang. Jangan membiarkan hati saudara kalut karena situasi dan keadaan. Jangan biarkan hati saudara sedih dan lemah karena situasi dan keadaan. Tetapi saat saudara dengan firman Tuhan, saat saudara percaya firman Allah itu, dan saat Tuhan berkata, sampai kapanpun engkau ada dengan aku, maka peganglah janji itu. Haleluya. Ini yang dikatakan oleh Kaleb dan Yesua. Mereka tetap berkata, Tuhan di pihak mereka. Siapakah lawan mereka? Mereka tetap percaya, walaupun menghadapi raksasa, mereka berkata, dengan Tuhan kami akan mengalahkan semua raksasa-raksasa. Ada banyak masalah yang adalah raksasa saudara dan saya, tapi kita harus percaya firman Allah. Jika Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa mengalahkan semua raksasa-raksasa itu, karena Tuhan bersama dengan saudara. Nah, janji Tuhan itu ya, dan amin, terbukti sampai hari ini. Nah, oleh karena itu saudara, mari lihat waktu ini adalah Kairos, waktunya Tuhan untuk kita mengalami kuasa pemulihan yang besar. Kita baca Mazmur 46. Saya mau katakan tentang Kairos. Kenapa saya bilang Kairos? Waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu tepat. Di mana saat saudara sedang melihat keadaan dunia yang kalut ini, waktunya Tuhan adalah untuk saudara memperkatakan firman. Speak, bless, dan bring good news. Itu waktunya Tuhan. Bukan saudara ikut-ikutan jadi orang yang lemah, ikut-ikutan jadi orang yang jadi putus asa. Come on, imanmu harus bangkit dan berkata, Tuhan di pihak saudara. Mazmur 46, kita baca ayat ini. Haleluya. Mazmur 46, demikianlah firman Tuhan. Yes. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot. Haleluya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan Ya. kekuatan. Iya. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Stop. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana saudara bisa menyaksikan Tuhan saudara adalah pembela, penjaga, perlindungan. Kalau saudara nggak menghadapi sesuatu dan saudara melihat bahwa saudara bisa menang di situ. Jadi harus masuk di sana saudara. Harus bisa mengalami Tuhan di sana sampai saudara melihat pembesaran karya Allah itu nyata buat saudara. Saudara harus bisa merasakan dan melihat bagaimana Allah bergerak di dalam roh saudara dan membuat saudara mengalaminya. Kita baca ayat yang kedua ulang lagi dari Mazmur 46 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan itu kekuatan. bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lanjut. Sebagai penolong dalam Sebagai kesesakan penolong sangat dalam terbukti. kesesakan sangat terbukti. Saudara ingin melihat bahwa Tuhan penolong saudara dan terbukti itu? Memang harus menghadapi segala sesuatu yang namanya sesak. Baru kita akan tahu, oh Tuhan ada. Contoh orang yang sakit, ya dia akan berkata Tuhan penyembuh karena dia mengalami kesembuhan itu langsung. Artinya, kalau Tuhan izinkan saudara melewati masa-masa yang sukar dan sulit seperti ini, saudara harus meyakinkan bahwa ada Tuhan. Sangat terbukti, dia penolong kita. Sangat terbukti dia Bapa yang kekal bagi kita. Kita baca di ayat yang terakhir dari firman Tuhan ini, Mazmur 46, ayat yang terakhir.
Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara Aku bangsa-bangsa, ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. ditinggikan di bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Haleluya. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Wow, wow, praise the Lord, praise the Lord. Dan saya akan berdoa nanti buat saudara di sesi terakhir nanti. Saudara harus mengalami yang namanya healing. Berkat roh di dalam pemulihan, dalam kesembuhan. Semua virus, semua penyakit apapun sudah dikatakan bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib menyelesaikan semua. Kita punya iman yang luar biasa. Dan saya yakin bahwa hari ini saudara mengalami kemenangan. Mari pakai mulut saudara untuk bring good news. Pakai hati roh saudara, mata roh saudara untuk melihat janji Allah tetap tergenapi di dalam roh saudara. Karena tidak ada firman-Nya yang gagal satupun. Tetapi kebenaran firman Tuhan akan terjadi buat kita semua. Karena kita percaya di dalam Dia ada kemenangan yang besar. Dan saya yakin bahwa roh Tuhan Allah ada di dalam saudara. Dan saya yakin mulai hari ini kemenangan terjadi. Dengan lagu yang kita akan dengar ini, saya yakin saudara akan diberkati dengan luar biasa. Di saat badai bergelora, saudara harus percaya ada Tuhan dengan saudara. Haleluya. Haleluya. Yes, Di saat badai bergelora, percaya firman-Mu, kami pegang janji. akan terbang Haleluya. bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Yes. Saudara yang tahu lagu ini bisa ikut mainkan lagu ini bersama-sama di tempat saudara. Yes. Bangkitkan iman saudara dan percaya di dalam Yesus ada kemenangan yang besar. Haleluya, haleluya. Imanmu jangan bergeser sedikit pun, tapi mari berkatakan berkatakan firman dengan dahsyat dalam roh saudara. Haleluya. Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang Kami percaya firman-Mu ada dengan kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Yes. semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Yes. Ku tenang sebab Kau Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, mari tenang hati saudara sekarang. Karena Allah bersama dengan saudara. Mari jiwa saudara tenang. Karena Tuhan memegang tangan saudara dengan tangan bawa kemenangan. Dan saya yakin hari ini bahwa segala sesuatu yang kau hadapi, engkau tidak sendiri karena Tuhan bersama dengan saudara. Saya ingin berdoa. Sekarang kita waktu untuk berdoa. Saudara yang sedang hatinya gelisah, hati yang sedang mungkin takut dan ragu tentang hal apapun. Saya percaya jawaban Tuhan iya dan amin buat kita.
Mari kita berdoa saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat hatimu dan berkata, Tuhan, aku sekarang tenang karena aku percaya Engkau bersama dengan aku. Hamba berdoa di saat badai bergelora. Kami yakin kami tenang karena sayap kuat Tuhan bersama dengan kami, melingkupi kami, kami aman di dalam Engkau. Kami berdoa sekarang Tuhan, yang sakit virus corona dalam bentuk apapun, kami berkata semua disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala penyakit, segala virus dalam bentuk apapun, kami kacaukan, kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, yang sakit berkata aku sembuh, yang sakit berkata aku sudah sehat karena kuasa Tuhan mengalir. Kami berdoa di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau pulihkan yang lemah, berikan kekuatan kepada mereka yang tak berdaya, sembuhkan dan pulihkan dan berikan kemenangan dalam hati setiap orang. Dan hamba berdoa hari-hari ini, kami perkatakan bangsa kami diberkati, kota kami diberkati, pribadi kami diberkati, keluarga kami diberkati, umat Allah diberkati. Semua orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk seluruh bangsa di tanah air ini maupun di luar negeri, di bangsa-bangsa yang lain yang sedang panggil nama Tuhan. Mari hadir, berikan kemenangan, tambahkan iman bagi mereka yang mulai mungkin merasa ragu dan bimbang, sedih. Hamba berdoa hari ini kemenangan terjadi dalam roh mereka. Bangkitkan iman mereka, pulihkan keadaan mereka. Dan kami yakin di dalam nama Tuhan Yesus, apapun persoalan kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan, karena penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Hamba berdoa, hadir di setiap rumah tangga kami, hadir di setiap pribadi kami, dan berikan kami kemenangan dalam setiap langkah kami. Setiap perkataan firman Tuhan kami ambil, dan kami berkata, itu milik kami dikuatkan, kami diurapi, kami dipakai oleh Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Bagimu segala pujian, hormat, dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati, katakan bersama-sama saya dengan saya, haleluya, amin, amin. God bless you all, haleluya.